Baik, kita akan masuk ke materi yang ketiga dari bab ini, yaitu konteks inferotemporal. Korteks inferotemporal tadi sudah di-mention sebenarnya di bagian pertama. Konteks apa sih ini? Coba Anda pelajari, cari apa itu. Lalu prosopagnosia, apakah itu? Coba Anda cari juga. Lalu fusiform gyrus. Nah, ini apa sih fusiform gyrus? Kita cari dalam hal ini. Pada part ketiga ini, kita akan mencoba mengenal apa proses face perception. Bagaimana sih recognition face, recognition others, neuroscience research on face recognition, applied research on face recognition, individual differences dalam face identification in people with schizophrenia. Seperti itu. Face recognition. Apa sih face recognition? Ya, pasti jelas bagaimana kita merekognisi sebuah wajah. Mudahkah? Dan bagaimana proses itu terjadi? Anda bisa lihat contoh ini. Apakah Anda bisa langsung mengenal sosok ini? Atau Anda masih nebak-nebak siapakah ini? Gitu. Karena ketika kita melihat face orang ini, ada bagian yang hilang, di mana tidak ada mata dan mulut. Kebetulan mungkin ini lagi COVID, jadi pakai masker. Jadi Anda tidak bisa melihat mata dan hidung dan mulut, hidung dan mulutnya. Tapi ketika Anda melihat ini, Anda bisa langsung cepat dalam beberapa detik, oh, ini Cristiano Ronaldo. Inilah yang terjadi dalam face recognition. Face recognition bekerja secara gestalt, kembali. Ilmu gestalt digunakan untuk membahas tentang face recognition. Di mana ketika kita melihat wajah orang, wajahnya itu dilihat secara keseluruhan, bukan parsial. Ketika parsialnya hilang, maka prosesnya akan sedikit lama untuk mengidentifikasi orang. Karena apa? Ketika merecognition, a nose in context of whole face much more accurate than isolated nose. Jadi, itu wajar ketika sekarang masa COVID, di mana Anda kesulitan kadang-kadang ketika bertemu dengan orang, ini siapa ya? Karena ada bagian yang hilang dari wajahnya. Walaupun secara penelitian sebenarnya mata itu bagian yang paling banyak diidentifikasi ketika kita melihat orang. Tapi ketika bagian itu hilang, maka kadang-kadang kita bisa bertemu dengan orang, ini kayaknya saya kenal tapi siapa ya? Nah gitu. Jadi hanya mata saja kehilangan kecepatan kita dalam mengidentifikasi wajah. Dalam mempresisikan wajah, kita melihat secara holistik tadi. Kenapa bisa unique face recognition itu? Karena kita bekerja secara holistik. Agak susah parsial. Agak sulit untuk parsial. Nah, sel di konteks inferotemporal berperan di dalam mengenali wajah. Jadi ketika ada kerusakan dalam korteks inferotemporal, maka kesulitanlah apa yang terjadi di dalam kita disebut dengan recognition social. Social recognition. Karena bagian inilah bagian yang terpenting ketika orang mengenali wajah. Secara otomatis, memori berkaitan dengan wajah disimpan di bagian ini. Sehingga ketika bagian ini rusak, maka kita tidak bisa mengenali wajah. Bahkan, itu terjadi pada muka kita yang seutuhnya. Kita tidak bisa mengenali wajah kita. Terkadang kita tidak akurat dalam mengenali wajah, ini bisa bermasalah dalam konteks inferotemporal atau memang proses. Ada bagian yang tidak lengkap, di mana ketika kita men-save wajah seseorang, maka kita men-save-nya dalam bentuk template tadi yang seperti itu, feature. Bisa juga dalam bentuk komponen. Ketika kita ketemu dengan orang dulunya tidak pakai jilbab, tiba-tiba pakai jilbab, maka kita akan berusaha mengenali orang tersebut pelan-pelan. Seperti itu. Maka bagian ini bagian inilah terjadi tidak akuratnya mengenal wajah. Individu dengan skizofrenia membutuhkan waktu lama untuk dapat mengidentifikasi emosi, bukan wajahnya, tapi emosinya. Karena ada masalah dengan halusinasi. Seperti skizofrenia kan adalah orang di mana
dia mempunyai waham, dia mempunyai pendapat yang berbeda tentang lingkungannya. Eee, Biasanya pada infant, track the movement of photograph human face more than any other similar stimulus. Maksudnya seperti apa sih kalimat ini? Jadi pada bayi sebenarnya dia akan lebih mengidentifikasi wajah dibandingkan stimulus-stimulus lain. Jadi kenapa anak kecil misalnya ketika kita kasih mainan kecil kerincingan gitu, dia ketawa gitu. Sebenarnya bukan karena kerincingannya, tapi karena ketika kita melakukan kerincingan, muka kita berperan, muka kita berubah, ada perubahan dalam muka kita. Maka anak kecil, infant, bayi itu baru lahir berapa bulan, itu lebih mengenal mukanya, sebenarnya bukan pada barangnya. Anda bisa mainannya ciluk bam, dia juga ketawa. Nah, itu karena dia mencoba melihat apa yang terjadi pada diri kita, bukan barangnya, kembali bukan barangnya. Ada penyakit yang namanya prosopagnosia, saya sulit sekali baca ini. Nah, ini adalah penyakit di mana terjadi biasanya karena suatu kejadian, kejadian traumatik, kejadian yang bersifat fisik, sehingga dia menyentuh bagian tadi, korteksnya, infrared temporal. Sehingga pada bagian ini orang menjadi kesulitan untuk mengenal wajah. Nah, bagian otak yang berhubungan dengan prosopagnosia adalah fusiform gyrus. Nah, jadi ada bagian yang menghubungkan antara bagian pengenalan dan identifikasi. Nah, bagian ini terputus sehingga bagian otaknya tidak bisa mengidentifikasi bagian korteks inferotemporal. Anda pengen tahu contohnya? Silahkan Anda tonton video YouTube ini, lalu jawab mengapa terjadi prosopagnosia. Seperti apa sih bentuknya? Silahkan YouTube ini sangat bagus contohnya. Anda melihat dengan contoh itu pasti Anda paham dan mengapa itu terjadi. Pada bagian ini, Anda sudah belajar tentang konteks inferotemporal, prosopagnosia, dan fusiform gyrus.